Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pelajaran yang berikutnya, al-faidatul hadiyah wal ishrun. Pelajaran yang ke-21. Innama talqahul fil hamli wal wad'i min masyaqqatin wa ta'bin amrun la yalhaqal ibnu jazaahu mahma badala minal birri wal juhdi. Ya. Pelajaran yang ke-21 adalah aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu ketika dia hamil, ya, ketika dia wada'i, melahirkan, ya, begitu payah, begitu menderita, ya, bagaimana seorang ibu, ya, memperjuangkan nyawanya ketika dia menjaga anaknya sedang hamil, ya, kemudian dia melahirkan, ya. Nah, itu semua la yalhaqal ibnu jazaahu mahma badala minal birri wal juhdi. Tidak akan bisa dibalas dengan kebaikan-kebaikan seorang anak, ya, tidak akan bisa. Bahkan pernah ada dahulu, ya, seseorang yang dia itu selalu menggendong ibunya. Seorang yang tinggal di Yaman, dia selalu membawa ibunya kemana-mana, tawaf dibawa, digendong, ya, dibawa kemana-mana karena ibunya tidak bisa naik unta karena takut. Lalu dibawa kemana-mana oleh anaknya. Kemudian anaknya ini bertanya kepada Ibnu Umar, apakah aktivitas yang pernah aku lakukan, yaitu membawa ibuku, ya, kemana-mana, digendong ibunya, tawaf dibawa, ini dibawa ke sana, dibawa, ya, sudah bisa dikatakan menutupi daripada pengabdianku kepada apa yang pernah dilakukan oleh ibuku kepadaku, yaitu hamil sampai melahirkan. Maka Ibnu Umar mengatakan, tidak, satu napas yang terhembus dari seorang ibu ketika melahirkan belum bisa kamu balas dengan apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Ini dia menggendong ibunya, dibawa kemana-mana. Ini tidak bisa membalas satu napas dari ketika ibu kita melahirkan kepada kita. Bagaimana jika anak itu durhaka, ya? Sehingga penting bagi seorang anak selalu mendoakan ibunya, ya, selalu mendoakan, karena tidak akan terbalas dari jasa seorang ibu ketika dia hamil, ketika dia melahirkan, ya. Kalau ibu kita masih ada, maka datangi dia, ya, cium tangannya, cium pipinya, karena dia adalah orang yang telah berjuang untuk kita. Doakan selalu untuknya. Kemudian yang berikutnya, al-faidatus tsaniyah wal ishrun. Pelajaran yang ke-22, inna qarna haqqal walidain bihaqqillah dalilun ala azimi makanata haqqihima wa annahu aujabal huquq ba'da haqqillah. Perhatikan bahwa sesungguhnya hak kedua orang tua, ya, adalah digandengkan dengan hak Allah setelah hak Allah, ya. Ini menandakan dalil yang begitu mulia, ya. Seseorang wajib berbakti kepada orang tua dan menjauhi daripada durhaka kepada orang tua. Perhatikan ayat yang ke-14 dalam surah Luqman tadi, ya. Setelah Allah menjelaskan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, Allah perintahkan anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku, ya, tauhidkan aku, ibadahi aku, ya, kemudian wali walidai, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini menandakan, ya, kalau kita buat sistematis, pertama yang kita lakukan dalam perkara ibadah adalah kepada Allah. Baru setelah itu kepada kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita.
Seperti itu. Sehingga jangan melewati daripada apa yang telah Allah Ta'ala firmankan tadi. Jangan dia melebihi orang lain yang dia tidak kenal, tidak ada nasab keturunan. Dia lebih condong ke sana. Ketika orang tua membutuhkan malah dia tinggalkan. Jangan lakukan ini. Tadi sudah saya jelaskan, ada anak muda mengatakan setia kawan. Tidak ada setia ibu. Ini sebenarnya adalah kalimat yang rancu. Karena kawan itu kita tidak tahu apakah kawan itu jelas keimanannya, apakah kawan itu telah memberikan sesuatu kepada kita seperti apa yang diberikan ibu kita kepada kita. Oleh sebab itu, daripada urutan tersebut, ini adalah harus kita utamakan, yaitu pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Jika kedua orang tua kita telah wafat, maka banyaklah kita berdoa. Doakan orang-orang tua kita. Yang berikutnya adalah pelajaran al-faidatus salisah wal ishrun. Pelajaran yang ke-23. Syekh Abdul Razak menjelaskan, inna syukra lil walidaini yakunu bil hub lahuma wad du'a wal bir wasillah wal ihsan. Inna syukra, sesungguhnya bersyukur. Dari ayat yang ke-14 tadi, di penghujungnya tadi, kata Allah perintahkan anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Bersyukur kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sedangkan walidaik, setelah Allah perintahkan anishkurli, bersyukur kepadaku, kata Allah, walidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Maka beliau menjelaskan inna syukra lil walidain, sesungguhnya bersyukur kepada orang tua aplikasinya adalah yakunu bil hub, kalian mencintainya, mencintai kedua orang tua. Jangan orang tuanya dikata-katain. Kita lihat sebagian dari anak-anak didik, terutama di tingkatan SD, sekolah dasar, itu masih ada yang saling ejek-ejekan. Begitu diejekin, nama orang tuanya dibawa. Orang tuanya misalkan Ahmad, dia panggil lagi Budi, Ahmad, Budi, jadinya saling mengatakan. Ini bagian perkara yang mungkar. Kalau kita dewan guru khususnya atau orang tua yang mendengar ini, tegur mereka, jangan saling mengatai-mengatai. Memang orang tua dia Ahmad, udah nggak ada masalah. Nggak perlu kalian katakan ini itu, nggak perlu. Nggak perlu kalian ejek-ejekan membawa nama orang tua. Kalian harus mencintai orang tua. Orang tua itu namanya juga orang tua, sudah tua. Mereka habis-habisan berusaha untuk mencari nafkah buat kita. Tidak boleh kita saling mengejek-ejek seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita SD An-Najah atau di MTS itu tidak terjadi. Dan kalau seandainya terjadi, silakan dewan guru langsung menegur itu, karena itu adalah bagian daripada amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita melihat ada siswa-siswa kita saling ejek-ejekan kepada kedua orang tua, tegur mereka, arahkan mereka. Mereka bersyukur kepada orang tua, mencintai, bukan mengejek, mencintai, mencintai. Kemudian waddu'a bil bir, doakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Doakan, doakan. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doakan minimal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Bacakan, doakan mereka. Doakan, terus doakan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Karena jasa seorang ibu itu sepanjang masa. Sedangkan katanya jasa pengabdian anak sepanjang ingatan saja. Anak itu kalau lagi ingat baru dia doakan. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini, senantiasa kita doakan orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup, terlebih kalau sudah meninggal. Terlebih kalau sudah meninggal. Kemudian wasilah, menyambung silaturahim
ya, menyambung. Kita punya orang tua, misalkan dia jauh terus. Zaman sekarang sudah dipermudah oleh Allah adanya alat HP, telepon. Bagaimana ibu kabarnya? Ya, sudah sholat belum? Sudah baca Al-Quran belum? Ya, tanya. Enggak usah malu. Ya, saya sudah, insya Allah saya senantiasa mendoakan ibu dan bapak. Ya, tanya. Ya, jadikan wasilah. Kemudian wal ihsan, dan melakukan ihsan, melakukan amalan-amalan kebaikan yang diperintahkan oleh orang tua tersebut. Kita lanjut kepada pelajaran yang ke-24, al-faidatur rabi'ah wal ishrun, khuturatu uququl walidain wa annahu min a'zamil ismi wa asyaddil lu'mi. Ya. Bahwa ayat yang ke-14 tadi dalam surah Luqman, ya, ini menjadi peringatan untuk kita menjauhi durhaka kepada orang tua. Ya. Perkara-perkara yang di situ terindikasi durhaka harus kita pahami dan kita mengerti. Ya. Seperti misalkan mengucapkan enggak mau ini dan sebagainya, itu bagian daripada itu. Sehingga kita harus paham dan memahami tujuannya adalah untuk kita menjauhi daripada perkara durhaka kepada orang tua. Karena perkara durhaka kepada orang tua, wa annahu min a'zamil ismi, adalah dosa yang paling besar. Ya, wa asyaddil la'mi, dan celaan, hinaan yang begitu parah, yang begitu dahsyat. Ya, celaan, durhaka itu adalah dosa besar, celaan yang hina. Ya, celaan yang hina. Sehingga Nabi kita yang mulia pernah bersabda dalam fi sahihain, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi aktsaril kabair, ya, salasan. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, maukah kamu saya jelaskan dosa-dosa besar? Maukah kamu saya jelaskan perkara dosa-dosa besar? Sampai 3 kali Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya. Maka para sahabatnya dengan antusiasnya, dengan kemauannya dan ingin tahu, karena perkara itu adalah tujuannya untuk menghindari dirinya daripada azab Allah dan kehinaan di dunia. Maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya ingin tahu apakah dosa-dosa besar itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Sehingga kewajiban kita memahami, mempelajari perkara-perkara indikasi terkait dengan kesyirikan kepada Allah. Ya, ini wajib. Ya. Karena kalau kita nggak tahu, jangan-jangan yang kita lakukan adalah perkara kesyirikan. Ya, perkara kesyirikan. Sekalipun perkara kesyirikan itu adalah syirik asgor, syirik kecil. Misalkan, ya, bersumpah dengan nama selain Allah, nama Rasul misalkan, demi Allah dan Rasulnya, ya, demi Allah dan Rasulullah, demi Allah dan Nabi Muhammad, ini kesyirikan, ya, dan yang lain-lainnya, ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, ya, yaitu durhaka kepada orang tua, ya, durhaka kepada orang tua, baik ibu maupun bapak. Apalagi dua-duanya, ya, apalagi dua-duanya, ya, jangan. Kemudian wajalasa wa kana muttakinan faqala ala wa qauluz zur qal fama zala yukarriruha hatta qulna lailatus sakat. Kemudian Rasulullah duduk dan sambil bersandar, dan kemudian Rasulullah melanjutkan, di antara dosa besar yaitu menjadi persaksian dusta, orang yang bersaksi dusta. Dan Rasulullah terus mengucapkan itu sampai kami kepada sahabat, hatta kunna lailatu sakat, sampai kami ingin, ya, mengungkapkan diam ya Rasulullah, ya, karena Rasulullah mengulang-ulang itu, ya,
mengulang-ulang itu, melakukan kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, menjadi persaksian yang dusta, diulang-ulang lagi, ya, sampai seperti itu. Nah, ini ya kita tanamkan khususnya kepada anak-anak didik kita, ya, mereka untuk menjauhi daripada durhaka kepada Allah, kepada orang tua. Setelah durhaka kepada Allah dengan melakukan kesyirikan, maka durhaka kepada orang tua, ya, kita kenalkan, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, hal-hal yang menyampaikan perkara tersebut kepada kedurhakaan kepada orang tua. Maka kita sebagai dewan guru khususnya atau orang tua, ya, maka wajib menyampaikan itu kepada anak-anak kita agar mereka paham dan memahami dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pelajaran yang berikutnya, al-faidatul khamisah wal ishrun, pelajaran yang ke-25, ya. Dan ini masuk kepada ayat yang berikutnya. Tadi ayat yang ke-14, ya. Sekarang ayat yang ke-15, yaitu tariqatut ta'amul ma'al ab awil in kana musyrikin aw fasiqin, ya. Cara bagaimana kita bergaul kepada bapak atau ibu yang bapak dan ibu itu adalah orang musyrik atau orang fasik, ya, orang fasik. Tidak sedikit, ya, dari kalangan kaum muslimin mungkin orang tuanya masih kafir, ya. Pernah dulu ada orang, ya, sempat datang di masjid ini, dia dari Medan dan masuk Islam, ya. Tapi kedua orang tuanya nggak tahu orang tuanya ada di Medan, ya. Kata dia, kalau seandainya orang tua saya tahu, mungkin kejadiannya akan bahaya. Mungkin saya bisa diitukan, diinikan dan sebagainya, ya. Pernah juga ada jamaah masjid ini, ya, yang dia masuk Islam tapi kedua orang tuanya masih pendeta. Sampai-sampai kedua orang tuanya menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Ya, ada jemaah sini, ya, ingin membunuhnya, tapi qadarullah, Allah jaga dia, Allah jaga. Nah, bagaimana kita menyikapi orang tua, ya, yang mereka itu statusnya adalah masih kufur, ya, masih di luar agama Islam, ya, masih melakukan kemaksiatan. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Wa in jahadaka, jika keduanya, bapak dan ibu, ya, memaksa, ya. Pemaksaan itu banyak bentuknya, ya. Bisa dipukulin anaknya, ya. Bisa juga dia stop makan, ya, stop makan. Orang tuanya, udah saya kagak mau makan lah, bapak dan ibu nggak mau makan sampai bapak dan ibu mati. Kamu mesti ala antusyrika bi, melakukan kesyirikan kepada Allah, ya. Jadi orang tuanya memaksa supaya anaknya ini melakukan kesyirikan, ya. Contohnya misalkan dia sudah masuk Islam, dia disuruh kembali lagi ke agamanya, disuruh kembali lagi, ya. Ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu itu tidak mengetahui, ya, mempunyai ilmu tentang itu, ya. Kita nggak punya ilmu terkait dengan perkara tadi. Kita disuruh, diperintahkan oleh kedua orang tua, ya. Kemudian fala tuti'huma, maka jangan taati, ya, jangan ikuti, ya, jangan mentaati keduanya, ya. Perintah Allah enggak boleh taat kepada kedua orang tua, sekalipun, ya, tadi bahwa pengabdian kita kepada orang tua adalah setelah pengabdian kita kepada Allah. Tetapi ketika orang tua memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, maka fala tuti'huma, jangan taati, ya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap gauli dia, berikan adab kepada kedua orang tuanya di dunia ini dengan baik, ya. Jangan ketika dia memaksa untuk kita kembali lagi misalkan kepada agama kemurtatan, lalu kitanya benci,
kepada orang tua, jangan. Ya. Nah, ini pun pernah terjadi di zaman sahabat. Ya. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ya. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka ibunya memaksanya dengan cara mogok makan. Gak mau makan. Saya kagak bakal makan sampai nanti saya mati, kecuali kamu kembali ke dalam agama yang dahulu. Ya, Mus'ab bin Umair masuk dalam agama Islam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair, seandainya engkau, ibu dan bapakku, memiliki nyawa yang banyak, dengan sebab engkau stop makan, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, saya tidak peduli. Masya Allah. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Sehingga inilah aplikasi daripada perintah Allah, fala tuti'ahuma, jangan kalian mentaatinya dalam perkara ketika mereka menyuruh, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya, ketika mereka menyuruh dalam perkara untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini adalah bagaimana syariat dinul Islam, ya, memberikan, ya, cara, metode dalam menggauli kedua orang tua yang mereka adalah memaksa untuk melakukan kesyirikan, maka jangan ikuti. Tetapi di lain pihak, di lain keadaan, ya, cara yang Allah Ta'ala perintahkan adalah wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Gauli dia tetap dengan ucapan yang baik. Ketika mereka meminta masalah, misalkan muamalah, masalah dunia, minta diberikan ini itu, dan kita mampu, maka berikan. Tetapi dalam masalah akidah, jangan sekali-kali. InsyaAllah ta'ala pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang ke-26 dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Samil Hafizahullah ta'ala, yang beliau ada di tengah-tengah kita. Silakan tafadhal kepada beliau untuk melanjutkan kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.